Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Dan ini adalah segmen terakhir. Bagaimana caranya kita mengantisipasi ancaman dari golput tadi sudah diperdebatkan. Tapi ada satu yang belum kita perdebatkan adalah mengenai adanya fatwa haram terhadap pilihan golput. Nah, ini termasuk yang dilontarkan oleh Pak Hidayat Nur Wahid yang juga anggota Majelis Syuro. Ini ada perbedaan pendapat dengan Bung Anies nih kayaknya. Ini bagaimana bisa terjadi? Sebenarnya yang penting kita tangkap dari situ adalah spirit untuk meningkatkan partisipasi politik. Itu spiritnya itu di situ sebenarnya. Dan menurut saya di spirit ini saya kira kita semuanya sepakat ya, bahwa kita indikator suksesnya konsolidasi demokrasi kita itu adalah partisipasi politik. Cuma caranya menurut saya mungkin juga memang tidak perlu sampai ke tingkat itu, sebab ini bisa meninggalkan bias. Tapi saya kira pesan utama Pak Hidayat itu bukan terutama di fatwa haramnya ini, tapi di spirit partisipasi politik itu. Pesan utamanya terutama di situ gitu. Iya, bahwa kemudian golput, definisi dari golput ini juga membingungkan gitu kan. Artinya ini kan bisa juga artinya memberikan definisi atau memberikan alasan gitu, memberikan suatu kewajiban gitu bagi masyarakat. Sebenarnya beliau tidak secara langsung ingin mengatakan bahwa harus ada fatwa seperti itu, tetapi beliau mengatakan bahwa lembaga keagamaan mungkin perlu berpartisipasi mengurangi tingkat tingkat golput di masyarakat. Sebenarnya lebih ke situ, tetapi saya kira spiritnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu. Cuma menurut saya secara pribadi, cara yang paling efektif itu ya ada dua itu tadi. Yang pertama adalah perlihatkan kinerja yang bagus sehingga masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Yang kedua, saya kira masalah moral para para politisi ini gitu ya. Sehingga misalnya kalau DPR terlalu banyak koruptornya dan terlalu banyak orang mesumnya, kayak susah juga orang dipaksa untuk memilih gitu ya. Berarti fatwa haram walaupun menurut saya adalah seperti yang disebut tadi Bung Hadar, bahwa memilih pilihan kita ini kan bukan pilihan yang seimbang. Artinya kita tidak sedang memilih antara iblis dan malaikat, enggak. Kita memilih manusia yang semuanya punya kelemahan, ada cacat-cacatnya, ada baik-baiknya juga kan. Nah, daripada kita sama sekali tidak memilih, lebih bagus kita mendorong yang ada baiknya dan ada juga jeleknya tapi lebih sedikit jeleknya. Kan lebih bagus begitu. Positif lah gitu. Apakah sependapat gitu dengan adanya fatwa haram terhadap golput? Apakah memang harus se-ekstrim itu? Sebetulnya KPU tidak dalam wilayah untuk mengomentari soal fatwa itu. Tapi prinsipnya sama dengan Bung Anies tadi, bahwa sepanjang kelompok masyarakat kemudian memberikan dukungan terhadap meningkatnya partisipasi politik masyarakat, maka KPU ada di situ. Siapapun itu. Dan hanya barangkali kita juga berharap bahwa partisipasi politik masyarakat itu dan motivasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam suasana untuk justru membangun iklim politik yang sejuk di tingkat masyarakat itu sendiri, sehingga kita ingin menjadikan pemilu ini sebagai sebuah ritual yang budaya, yang berbudaya begitulah. Jangan sebuah tebaran ketakutan atau apa, tapi sebuah ritual biasa, seperti seseorang harus beribadah, seperti seseorang harus melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa menyajikan pemilu sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah atraksi budaya, saya kira pemilu itu akan menjadi suasana yang sangat menyenangkan, seperti anak-anak muda datang ke mall, datang kemana begitu kan. Kan itu tugas kita. Kalau pilihannya itu saja, itu akan apa artinya? Yang membuat orang-orang juga berpikir ulang untuk datang gitu. Pak Hidayat Nur Wahid ini harus mencabut ya usulan fatwa haram terhadap golput ini, karena menurut saya ini mencampur adukan antara keyakinan agama dengan soal hak konstitusional. Agak aneh nanti gara-gara golput orang masuk neraka kan, agak menyulitkan. Jadi tiba-tiba ditanya, kamu kenapa masuk neraka? Saya golput Pak. Wah, ini kacau kita jadinya. Nah, yang penting ini harus dicabut. Kemudian yang kedua juga Bawaslu itu juga harus mencabut dukungan terhadap Pak Hidayat Nur Wahid. Kita contoh saja Amerika, seperti saya bilang tadi, dari 40% di 57%, oleh karena ada cawapres yang bagus, ada program yang bagus, dan ada caleg yang bagus. Itu yang diperbaiki oleh partai politik. Dan kepada kawan-kawan yang ingin golput, saya juga ingin menghimbau, sebelum Anda menjadi golput, Anda menjadi aktif dulu, memeriksa capresnya, memeriksa partainya, memeriksa programnya. Jadi ketika memutuskan golput itu Anda bukan golput yang seadanya, tapi betul-betul golput yang sadar diri dan rasional terhadap itu. Nah, sudah kampanye anti golput? Iya. Bukan. Ini namanya kita sebut golput aktif begitu ya. Jadi kita ingin membantu demokrasi juga. Pak Hadar, Anda memprediksikan untuk tahun 2009 nanti pada pemilu dengan berbagai kondisi yang tadi sudah kita perdebatkan di sini, Anda melihatnya prediksinya angka golput
golput ini bisa sampai 40% atau lebih atau bagaimana? Saya kira tidak, walaupun itu sangat tergantung dengan apa yang terjadi dari sekarang sampai 9 April. Karena tadi kan faktornya adalah kinerja, perilaku dari partai politik, anggota dewan dan sebagainya. Dan kalau itu ditunjukkan ke perubahan, ada janji yang meyakinkan, tentu pemilih kita akan antusias untuk ikutan. Nah, kemudian yang kedua, kita kan juga tadi berdiskusi banyak faktor lain, bukan hanya golput yang genuine, yang betul-betulan, tetapi ada persoalan teknis, persoalan keletihan, fatigue of election dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penyelenggara pemilu terutama bisa meyakinkan kita semua kepada para pemilih bahwa ikut memilih itu adalah satu hal yang sangat penting dan tidak sulit sesungguhnya. Dan suatu yang menyenangkan seperti betul, yang dikatakan itu yang harus diupayakan. Ya, baik. Baik, Bu Arta. Maksud saya Bu Ara. Kita berkepentingan pemilu yang berkualitas. Ukurannya salah satunya adalah partisipasi publik yang meningkat. Tapi saya pikir di sini tidak ada yang sependapat, semua sependapat, dan tidak ada yang berbeda bahwa negara Indonesia yang paling tinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita sepakatlah untuk membangun dalam koridor itu. Ini adalah masalah bangsa dan negara, bukan masalah yang lain-lain. Jadi sudah ada KPU, sudah ada Bawaslu, mari kita hormati itu untuk menentukan ini yang benar, ini yang tidak benar. Ya. Kita yang membuat undang-undang, ya kita tentu harus konsekuen dengan undang-undang yang kita buat. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita lihat saja bagaimana hasilnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada malam hari ini juga kepada audiens kita. Pemirsa, demikianlah Today's Dialogue untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.